RI Komisi 4 Dapil Kalimantan Tengah Bambang Purwanto yang diwakilkan kepada staf tenaga ahli DPR RI melakukan temu lapang bersama 100 orang petani perikanan budidaya air tawar Mandiangian, Banjarbaru, Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Pangkalan Bun, Balai Pertemuan Lawan Tuha, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan pada Senin 27 Mei 2024. Kegiatan BIMTEK Temu Lapang oleh anggota DPR RI Komisi 4 Bambang Purwanto merupakan upaya untuk mengoptimalkan budidaya ikan air tawar dengan sistem bioblok. Hadir dalam kegiatan ini, anggota DPRD Kota Waringin Barat Suratman, Ibu Bambang Purwanto, Kabid Dinas Perikanan Kota Waringin Barat, PLT Ketua Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Samsul Mahrawi, dan peserta BIMTEK Pembudidaya Ikan Air Tawar Sekabupaten Kota Waringin Barat. PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Samsul Mahrawi mengatakan, BIMTEK ini membahas penerapan pembudidayaan ikan air tawar dengan sistem bioblok. Dengan teknik budidaya ikan sistem bioblok, faktor keberhasilan produksi dapat meningkat, serta pendapatan pembudidaya juga meningkat dan menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat di Kota Waringin Barat. Budidaya ikan sistem bioblok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen. Manfaat sistem bioblok ini adalah budidaya yang ramah lingkungan dan hemat dalam memanfaatkan air, dan dengan budidaya yang terkontrol akan menghasilkan ikan yang bersih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan ini menindaklanjuti inisiasi anggota DPR RI Komisi 4 Bambang Purwanto untuk menyiapkan secara matang dan mendorong para pembudidaya penerima program bioblok untuk dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Hal ini merupakan komite pemerintah dan anggota DPR RI dari Komisi 4 yang ingin meningkatkan pembangunan di sektor perikanan yang menjadi bagian dari perekonomian nasional. Aulia Ilmi, narasumber dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengatakan, bioblok ini memiliki kontribusi besar bahkan menjadi tren kebutuhan masyarakat untuk melakukan budidaya ikan dengan metode ini. Bahkan dari kunjungan ke desa-desa di daerah Kalimantan Tengah, banyak permintaan dari masyarakat yang berkeinginan untuk mengembangkan pengelolaan budidaya bioblok yang sudah mengatur dari manajemen pakan, manajemen air, listrik, pemasaran, dan manajemen keuangan yang terintegrasi. Di bioblok ini kan memang bisa dibilang ini teknologi yang baru ya buat para pembudidaya khususnya di Pangkalan Bun ini gitu ya. Nah, ininya artinya perlu memang meningkatkan jam terbang, artinya memahami lagi bagaimana teknologi bioblok itu gitu kan, bisa bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi kan kalau ya susah ya. Jadi dengan salah standar operasional prosedur, maka ya vlog itu kan tidak tumbuh ya. Yang diharapkan malah kualitas air menjadi jelek, yang dampaknya itu ya bisa tingkat kematian ikan yang cukup besar gitu. Jadi memang perlu ibaratnya komunikasi yang lebih intens. Nah, di sini kan ada penyuluh perikanan juga. Nah, antara pembudidaya dengan penyuluh perikanan, terus nanti jika penyuluh perikanan mengalami kendala bisa mungkin mengkontak kami yang di BPBAT Mandiangin gitu, supaya kita bisa memberikan solusi gitu. Jadi memang ini terus berproses lah artinya ini untuk paket budidaya bioblok ini. Jadi tapi termasuk air berpengaruh juga Pak ya? Termasuk air berpengaruh juga Pak? Air? Iya, termasuk air juga berpengaruh. Jadi bagaimana, kan tadi disampaikan di materi memang
ada input tambahan yang diberikan untuk bisa menumbuhkan vlog itu. Jadi bagaimana kita mentreatment air itu dengan baik dan benar sehingga vlognya bisa tumbuh berhasil, baru itu bisa termanfaatkan oleh ikan yang dibudidayakan sebagai pakan alaminya gitu, di samping pakan buatan yang juga diberikan dalam penyaluran paket bantuan biovlog ini gitu. Jadi tidak hanya, jadi itu intinya gitu. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro, Sampi TV mengabarkan.